keluarga Allah dimanapun berada, jumpa lagi pada Family Bible Reading Journey. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Mari kita meminta hikmat kepada Tuhan. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang memampukan kami melewati pagi hari, siang hari, sore hari, hingga malam ini. Saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada malam ini diambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Dengan perikop Salomo mendirikan bait suci. Beginilah firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya. Menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah rumah itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya dari ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar, kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan.
Demikian dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Di sini kita bisa melihat betapa Tuhan menepati janjinya ketika kita taat kepadanya. Seperti Salomo dengan ketaatannya kepada Tuhan, maka Tuhan menepati janjinya kepada Daud, di mana Salomo lah yang diperkenankan Tuhan untuk membuat rumah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan menguatkan kami bahwa apabila kami ingin memberikan sesuatu kepadamu Bapa, biarlah kami boleh memberikannya dengan seluruh jiwa dan raga kami. Biarlah kami boleh mempersembahkan tidak hanya materi, tetapi juga jiwa dan raga kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh terus melayani Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah pelayanan, pembacaan Alkitab bersama keluarga ini boleh terus kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan juga untuk mengabarkan dan juga untuk memberitakan karya keselamatan-Mu kepada setiap orang yang mendengar program YouTube ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga Allah dimanapun berada. Biarlah damai sejahtera Allah selalu bersama-sama dengan kami semua, sehingga kami boleh melihat betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan malam ini dalam tangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sekian pembacaan Alkitab kita pada malam ini. Sampai jumpa pada pembacaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang